Delegatie minister-president Mohammed Hatta. Het is mij als leider de delegatie van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih ingat kata-kata dalam lagu yang dibawakan Iwan Fals? Jujur, lugu, dan bijaksana. Itu seperti menggambarkan sikap keteladanan salah satu pahlawan kita, bukan? Siapakah dia? Ya, dia adalah Bung Hatta. Sebelumnya, perkenalkan saya Isfahani Salvina dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 14. Saya akan menceritakan sinopsis biografi keteladanan Bung Hatta karya M. Sayuti Datuk Rajo Pangulu. Sebelumnya, saya akan menampilkan cuplikan mengenai keteladanan Bung Hatta. Nah, itulah cuplikan salah satu contoh keteladanan Bung Hatta. Berikut saya akan menceritakan sinopsis dari biografi keteladanan Bung Hatta. Bung Hatta terlahir sebagai anak dari keluarga berada yang pada usia 19 tahun melanjutkan pendidikan ke Rotterdam, Belanda. Bung Hatta berhasil menjadi sarjana ekonomi pribumi pertama dari Netherlands Handels Hogeschool dan menetap 11 tahun di negara penjajah, baik sebagai mahasiswa, penulis, maupun sebagai aktivis kemerdekaan, termasuk 6 bulan mendekam di penjara. Hatta tidak jera. Lewat buku ini, tampak jejak-jejak Bung Hatta mulai dari melanjutkan pendidikan di Belanda sebagai mahasiswa dan aktivis kemerdekaan demi mencapai suatu impian, yakni Indonesia merdeka. Sejarah Bung Hatta dengan nasibnya juga pernah mengalami saat-saat yang kelam. Retaknya Dwi Tunggal menjadi Dwi Tanggal, Bung Hatta adalah salah satu langkah yang terpaksa ditempuh setelah bersusah payah mencegahnya. Perbedaan pendapat Bung Hatta dan Presiden Soekarno menyimpulkan tentang pendapat keduanya yang semakin memperjelas bahwa kesatuan Dwi Tunggal sudah dalam krisis yang memprihatinkan. Sejak saat itu, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bung Hatta dan Bung Karno hampir tak pernah bertemu lagi. Pertemuan baru terjadi dan merupakan pertemuan terakhir pada saat Bung Karno sudah bukan Presiden Republik Indonesia lagi dan dalam keadaan sakit yang amat serius dan menyedihkan. Demikianlah perjuangan seorang negarawan Bung Hatta. Biografi Bung Hatta
dalam buku ini didapatkan dari berbagai sumber, yaitu 1. Kedudukan di dalam keluarga di Sumatera Barat. 2. Hubungannya dengan berbagai kalangan. 3. Kegigihannya di dalam dan di luar negeri untuk menggapai kemerdekaan Indonesia. Kiranya buku ini kita dapat contoh tentang tanggung jawab Bung Hatta yang patut diteladani anak-anak muda, generasi penerus bangsa masa kini dan masa depan. Banyak hal yang bisa diteladani dari buku ini. Kita juga bisa belajar tentang sikap dan perilaku kehidupan keseharian Bung Hatta dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapannya. Namun, pelajaran yang paling utama adalah keteladanan Bung Hatta dan perjuangannya tanpa pamrih demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Buku ini selain menjadi koleksi berharga bagi para pecinta Bung Hatta, juga bisa menjadi penyadar bagi orang-orang yang sok jadi pahlawan baru di negeri ini, yang perilakunya justru menggadaikan kehormatan bangsa. Nah, itulah sinopsis dari biografi keteladanan Bung Hatta karya M. Sayuti Datuk Rajo Pangulu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.